Iya, kalian kan demo dibayar nggak? Oh, enggak. Ya, bahkan tahun ini pun bisa tanpa menutupi di BEM Udayana itu sendiri pun ada skandal. Dan pun sebenarnya aku pernah sebagai korban ini. Korban. Wow. Korban apa nih? Korban apa nih? Selama kalian demo mengakomodir massa sebanyak itu nih teman-teman, ada nggak intimidasi yang pernah teman-teman rasakan? Entah itu di dalam kampus, jajaran rektorat atau dekanat, atau itu di luar daripada kampus. Cerita Indonesia, mari kita simak. Suara rakyat kita dengar, jangan terbelalak. Di balik isu-isu yang membara, kami hadir untuk menjelaskan semua. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Gipa dan di Apa Cerita Indonesia. Kita hari ini datangan tamu spesial. Ya, 2 orang kita ajak nongkrong dan ngopi di sore hari ini, ya kan? Kita lagi di warung Cipayung. Warung Cipayung. Kalian mau pesan apa? Masih di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama. Kalian mau pesan apa? Ini Bakso deh. Ya Indomie bakso kayaknya. Oh boleh. Okay. Bang Cipayung. Tapi Bang mie bakso 1. Dua Ya, buat mereka 2. Ya. 2. Sebelum kita kenalan dulu dong. Oke, sambil nunggu ya. Belum tahu nih siapa nih kedua orang ini, siapa nih sebenarnya kan? Mungkin dari Tresna dulu. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian yang menonton ya podcast kali ini. Kenalkan, aku Tresna selaku Ketua BEM Universitas Udayana. Kemudian juga ada Kenan. Silakan. Oke, perkenalkan aku Kenan selaku Ketua BEM Undiknas masa bakti 2024. Oke. Wah, ngeri-ngeri nih. Tamu kita nih, tamu kehormatan ini. Iya, dua-duanya Ketua BEM Ketua BEM Universitas Udayana dan Ketua BEM Universitas Pendidikan Nasional. 2 universitas terbesar. Woi, makasih Bang Payung. Lanjut. Thank you Bang. Kami nongkrong dulu ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Sambil merokok juga ya. Sambil ngerokok juga. Rokok dulu, rokok. Kalau mau pesen apa aja, silakan aja bilang aja. Ambil aja mau pesen apa aja. Iya. Ada semua di sini. Pelayannya juga. Aduh Bang, terima kasih banyak nih Bang. Sama-sama. Terima kasih banyak Bang. Oke, Bang. lanjut. Enjoy Oke, ya. Bang. Yoi. Makasih Bang. Laris terus ya Bang. Ada Oke. 2 universitas terbesar di Bali. Wah, besaran Udayana lah. Udayana dan Uniksa sama-sama besar ya kan. Jadi Sama-sama saling membesar ya. saling membesarkan. Betul. Jadi ini menarik ya teman-teman ya. Kita kemarin sudah bicara terkait dengan aktivis mahasiswa bagaimana, dan kita langsung nih panggil 2 orang aktivis besar, petinggi besar di kampus mereka masing-masing nih. Dan topik kali ini juga kita sebenarnya membuat episode atau kelanjutan dari konten yang kemarin kita buat, yaitu terkait aktivis nih, terkait Ormawa dan lain sebagainya. Nah, makanya kita mengundang kedua teman kita ini, kerabat kita lah ya kan, yang memang mereka juga saat ini fokus dan merupakan aktor intelektual di dalam organisasi mahasiswa itu sendiri gitu. Dan lagi baru-baru ini tanggal 23 Agustus kemarin, itu kan terjadi aksi besar-besaran nih di Bali, ya kan, sampai ada bakar-bakaran tuh. Ya kan? Nah, jadi pas banget nih kita ketemu sama aktor-aktornya nih di sini. Jadi kita coba mengulik semuanya. Apa sih yang mereka demokan nih, ya kan? Benar. Tapi sebelum itu ada satu lagu yang mungkin kalian dengar dulu ya, ini lagu ya. Cocok nih. Kalian pernah dengar nggak lagu ini? Oke. Angkat tangan kiri kalian semua kawan-kawan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, Indonesia baru tanpa Orba. Cukup Pak.
panjang nanti. Nanti jadi konten lagu lagi. Kita kan konten untuk Tapi apa cerita Indonesia. Tahu lagu itu? Tahu lagu itu? Bakar nih semangat. Terbakar ya. Langsung mau turun langsung. Jadi mereka biasanya bawa mic di atas mobil komando ya kan. Hari ini kawan-kawan biasa gitu tuh. Biasanya gitu. Aktivis semua di sini ya. Luar biasa. Kalian saat ini sebagai seorang mahasiswa ini pasti tahu ya dengan lagu itu ya. Sangat-sangat melekat berarti di lagu tersebut. Lagu perjuangan dengan kita kalian. ya. Lagu perjuangan. Identik dengan mahasiswa. Identik lah ya dengan mahasiswa. Kawan-kawan pergerakan mahasiswa. Nah, jadi gimana teman-teman melihat hari ini teman-teman aktivis mahasiswa, kalian kan sebagai ketua gitu. Bagaimana minat daripada mahasiswa sendiri untuk bergabung dalam organisasi mahasiswa? Nah, mungkin dari Kenan dulu deh. Oke, kalau kita ngebahas minat mahasiswa terkait organisasi mahasiswa di setiap kelembagaan kampusnya, memang kalau kita lihat dari pandangan masyarakat agak berkurang nih. Karena biasa stigma dilihat itu dari di zaman reformasi, ya kan? Pandangannya itu. Tapi yang harus kita tekankan adalah bagaimana organisasi mahasiswa ini sangat penting dan harus diperhitungkan juga. Jadi basis mahasiswa ini juga penting gitu loh. Dan terkhusus di Bali juga. Oke. Jadi memang peran mahasiswa itu sangat penting ya. Sangat penting. Mungkin banyak orang yang lihat bahwa mahasiswa itu penting, tapi kok kerjanya demo-demo aja. Nah, memang itu ya kerja-kerjaannya organisasi mahasiswa ya. Atau ada hal yang lain gitu. Iya, kalian kan demo dibayar nggak? Enggak. Kalau Tapi kenapa mau nggak dibayar? karena kan itu juga sebagai peran kita mahasiswa ya. Oke. Merespon isu. Oke, benar. Mahasiswa bisa dibilang ada beberapa peran mahasiswa. Salah satunya kontrol sosial, agen perubahan. Jadinya ya kita sebagai mahasiswa pastinya harus tergerak merespon suatu isu, dan dari keresahan masyarakat juga kita respon. Kita apapun masyarakat, khususnya kemarin ada beberapa isu, pastinya kita sebagai mahasiswa menjaga nalar kita, intelektualitas kita, bagaimana merespon isu dari sisi pandang akademis juga pastinya. Itulah salah satu peran kita sebagai mahasiswa gitu. Oke, jadi maksudnya bukan hanya kerjaannya demo, tapi karena memang keadaan yang memaksa, karena mahasiswa sebagai agen perubahan, sosial kontrol, jadi teman-teman mau tidak mau tergerak artinya untuk melakukan suatu aksi gitu kira-kira, bentuk penentangan daripada kebijakan yang salah ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi teman-teman, kemarin kita sempat membahas ya Nanta ya. Iya, aktivis gitu, aktivis mahasiswa masih relevan gak gitu kan? Dari sudut pandang kita juga sebagai abang-abangan aktivis gitu. Abang-abangan aktivis gitu. Ya kita cukup tahu juga karena kita pernah di dalam satu koridor yang sama, satu jalan yang sama, kita juga pernah merasakan itu. Tapi kan mungkin karena kami juga bukan aktor intelektual lagi, mungkin di dalamnya kalian yang lebih paham terkait itu gitu. Nah, makanya pertanyaannya tadi kan kita terkait Ormawa dan lain sebagainya, fungsinya, kemudian juga apa sih yang kalian lakukan di sana. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan itu tadi adalah apakah semua isu kalian akomodir? Oke, pastinya ada beberapa isu, tapi kita juga punya keterbatasan, dan pastinya di setiap Ormawa tuh pastinya menetapkan fokus isunya. Fokus isunya kita inventaris isu deh ya, skala prioritas pastinya, karena kita sadar juga pastinya ada keterbatasan juga di organisasi kemahasiswaan terkait apa-apa saja yang bisa diakomodir. Maka dari itu sebelum kita turun ataupun sebelum kita merespon suatu isu, pastinya ada yang kita jadikan prioritas lah isu ini terlebih dahulu, baru kita menentukan sikap kita mau dikawal seperti apa isunya gitu. Oke. Berarti tetap ada skala prioritas, kemudian juga filtrasi isu juga ada berarti ya. Berarti tidak semua berarti diakomodir. Dan kita juga nggak langsung ujuk-ujuk apapun aksi turun ke jalan atau enggak bersuara ribut keluar-keluar, enggak. Pastinya kita godok dulu di internal kita bicarakan dulu dari segi pandang akademis, dan juga kita sebagai aktor intelektual ya, bagaimana pembumian isu ini juga penting, dan menjaga kerelevansian organisasi mahasiswa itu penting juga, karena menurutku pribadi relevansi Ormawa sekarang ini bagaimana caranya agar kita dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri pastinya, dan juga oleh masyarakat itu sendiri. Jadi salah satu upaya agar relevansi Ormawa ini tetap terjaga adalah bagaimana cara kita untuk hadir nih bagi mahasiswa, bagi masyarakat, dan seluruh lapisan-lapisan yang kita jangkau lah kita sebagai Ormawa gitu. Oke. Ini kan gini nih ya. Makanya tadi pertanyaan saya adalah
mahasiswa tuh kerjanya demo aja gitu kan. Nah jadi banyak nih stigma di masyarakat bahwa melihat wah ini ikut BEM gitu misalkan, ikut organisasi mahasiswa nih, nanti kalian cuma diajarin demo aja gitu. Nah jadi maksudnya banyak akhirnya yang mahasiswa baru ya khususnya kayak takut karena mungkin stigma yang pernah dia dengar gitu kan. Nah terlalu beresiko, ya seperti itulah. Jadi kebanyakan akhirnya tidak disarankan untuk ikut organisasi mahasiswa. Nah, ini masuk tadi terkait dengan bagaimana sih teman-teman mahasiswa hari ini untuk minat dalam organisasi mahasiswa dan khususnya BEM gitu. Nah, teman-teman sebagai pimpinan lembaga melihat situasi itu, apa strategi atau apa upaya teman-teman untuk bagaimana bisa mengembalikan lagi atau meyakinkan lagi teman-teman untuk bergabung ke BEM bahwa BEM ini sebenarnya tidak seperti apa yang kalian dengar loh buruknya gitu. Ada kok hal-hal yang sebetulnya kalian bisa dapatkan di sini gitu. Nah, boleh deh dari Kenan boleh duluan atau Tresna boleh, silakan lah. Gimana Mas? Sharing dulu. Aku bagi rokok satu ya, boleh. aku bagi rokok satu ya. Lagi rungkat ini kan udah agak rungkat kita Pak. Sambil nyemil ya. Sambil nyemil. Minum juga ya. Ya, bagaimana? Sebenarnya kalau untuk meningkatkan minat mahasiswa itu juga PR bagi organisasi mahasiswa yang ada di Undiknas ya, lingkungan Undiknas. Karena stigma yang tadi Bung sampaikan itu benar juga, betul. Padahal tadi yang disampaikan bahwa kita social control lah, agent of change, agen perubahan, aerostock stock. Kita di sini ini benar kata Tresna Udayana, kita menggodok dulu isu itu. Bagaimana kita bisa memasyarakatkan isu tersebut dulu. Enggak langsung main turun ke jalan, langsung demo dan mencari resiko seperti itu. Oke. Jadi ada propaganda yang kita buat lah, agitasinya lah, kayak gitu. Jadi nggak main-main demo aja langsung. Jadi kalau apa yang ditanyakan, apakah ada positifnya kita masuk dalam organisasi mahasiswa, ya pasti ada. Oke. Iya. Nah, kalau strategi dari Tresna gimana nih? Ada nggak perbedaan gitu? Oke, aku khususnya berbicara terkait dari sudut pandang dari Universitas Udayana itu sendiri ya. Khususnya bagi mahasiswa baru yang menjadi pasti target jadi penerus lah dari Ormawa itu sendiri pastinya kemarin. Khususnya juga lewat event-event khususnya PKKMB penerimaan mahasiswa baru dari kami sendiri BEM Udayana membranding bahwa emang benar BEM itu menjadi turun aksi merespons sebuah isu, tapi aku tekankan juga bahwa kita di BEM nggak cuma sekedar ada aksi dan demonstrasi, kita juga ada bidang yang lainnya pastinya, baik itu dari pengembangan diri, minat dan bakat, dan pastinya juga untuk menjawab, kita hadir juga di masyarakat, pastinya ada kita bidang di pengabdian masyarakat juga. Jadi kami di BEM Udayana dan seluruh Ormawa, aku yakini juga pasti ada bidang-bidangnya. Jadi Ormawa nggak tok terkait tentang aksi demonstrasi keluar-keluar di jalan atau gimana, tapi tentang bagaimana menghadirkan kebermanfaatan itu dari berbagai lini, dari lini kemahasiswaan dan kemasyarakatan itu sendiri. Jadinya untuk kami di BEM Udayana selalunya membranding seluruh bidang kami, karena kami yakin kemajemukan mahasiswa pastinya minatnya banyak. Pasti ada yang mungkin yang menjadi yang mau terjun ke aktivis juga ada yang mau mengembangkan dirinya di minat bakat, mengembangkan soft skill-nya, lalu terjun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian, itu pasti ada. Jadinya cara kami branding adalah tentang menekankan bidang-bidang ini gitu. Jadinya lebih ke tagline BEM nggak hanya tentang aksi dan demonstrasi saja. Oke. Kemudian berarti kalau bisa aku simpulkan untuk merespon segala isu tidak harus berarti untuk turun aksi di jalanan. Bener. Lebih ke balik lagi zaman makin berkembang. Kemarin juga kan aksi booming juga lewat media terlebih dahulu. Kita bisa manfaatkan media di zaman sekarang ini, teknologi. Pastinya turun ke jalan bukan hanya satu-satunya opsi. Kita bisa memanfaatkan apa yang kita dapat di kampus itu juga dengan pengimplementasiannya untuk merespons segala isu itu lewat propaganda, pembumian, bagaimana. Ya sekarang kita juga sebagai mau nggak mau beban kita sebagai mahasiswa, kita kaum yang bisa dibilang beruntung lah dari banyaknya orang-orang yang belum bisa mengenyam pendidikan di sana. Apa yang kita dapatkan di kampus kita leburkan ke masyarakat, apa yang kita dapat kita sampaikan ke masyarakat sehingga nantinya tujuan dari laboratorium peradaban itu benar-benar tercipta lah di lingkungan kampus itu sendiri gitu. Oke. Nah jadi
Daging ya obrolan kita. Obrolan daging ini. Daging. Tapi kalau sudah tidak ada jalan, satu-satunya adalah lawan. Ya. Satunya Dan pastinya nggak asal juga sih. Karena musik yang tadi ya. Iya. Betul. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, jadi kita pernah bahas di podcast sebelumnya adalah terkait dengan mungkin tadi di seluruh universitas ya, termasuk mungkin Udayana dan mungkin Uniknas terkait dengan produk MBKM gitu. MBKM ini kan adalah produk rezim ya. Nah, kita sepakat itu produk rezim. Benar. jadi, gimana nih pandangan daripada kawan-kawan ketua BEM melihat ya teman-teman lebih memilih MBKM daripada teman-teman untuk memikirkan nasib bangsa ini atau bergabung ke organisasi mahasiswa itu sendiri ya kan? Betul. Kayak misalnya kayak anak zaman sekarang kan pasti mikirnya gini. Aku kuliah, merantau lah ibaratnya kan. Merantau kuliah, ibaratnya kalau orang merantau itu kan finansialnya kan agak-agak mencekik lah ya kan. Ya. Kalau anak-anak merantau kan agak mencekik lah secara finansial gitu. Ketika mereka sibuk kuliah, memfokuskan skala prioritasnya di sisi akademik, mereka juga memikirkan bagaimana cara mereka memanajemen keuangan. Syukur-syukur ada mahasiswa yang paham terkait manajemen keuangan pribadinya, tapi ada juga yang mungkin merasa selalu kekurangan gitu. Karena setiap kondisi orang itu kan pasti beda-beda. Nah makanya mungkin dia lebih memilih untuk bekerja selain dia kuliah. Apalagi MBKM ini ada yang dapat duit lah. Nah benar, apalagi MBKM. Kalau kita bicara MBKM tadi yang kita udah sepakat bahwa itu adalah produk rezim, itu juga dibayar gitu. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita bergabung di organisasi mahasiswa, kita bakal punya pengalaman, iya, kita bakal belajar di sana, jelas. Tapi kita tidak dibayar. Ya, betul. Nah, gimana pandangan teman-teman? Benar. Oke, mungkin dari aku dulu ya nanya. Oke. Ini sebenarnya dari waktu ke waktu selalu menjadi perbincangan ya, bahkan di versusin kadang-kadang ya MBKM versus organisasi kemahasiswaan yang dimana kita tahu MBKM baru ngetren itu pasca Covid ya kalau nggak salah ya Covid itu menjadi daya pesaing tersendiri jadi dari organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Jadi di sini mungkin aku lebih menekankan tidak menyerang ke lebih pilih MBKM ataupun organisasi kemahasiswaan, itu terserah dari pilihan individu masing-masing. Ada positifnya, ada negatifnya dari masing-masing di MBKM, di organisasi kemahasiswaan. Mungkin secara pragmatis ya ataupun secara simpel kita bisa bilang seperti yang Kananta tadi katakan bahwa MBKM dapat uang, organisasi kemahasiswaan nggak dibayar apa-apa, kita organisasi nirlaba. Tapi mungkin di organisasi kemahasiswaan ada sesuatu yang nggak kita rasakan secara langsung gitu. Bagaimana kalau kita join ke organisasi kemahasiswaan, ada secara tidak sadar mungkin ya pengalaman kita selama berorganisasi itu bisa dibilang meningkatkan value kita tersendiri di mata orang lain. Oh ini anak organisasi pasti ada dapat ilmu-ilmu yang tidak dipelajari oleh orang-orang yang nggak berorganisasi di luar sana. Jadinya mungkin itu sih yang menjadi poinku ya, MBKM ataupun organisasi kemahasiswaan semuanya punya positifnya, punya negatifnya masing-masing walaupun itu produk rezim ya. MBKM itu ya kita tidak tahu keberlanjutannya ke gimana ganti rezim, apakah MBKM itu bakalan ada, kita tidak tahu. Mungkin itu yang menjadi khusus kita juga, perhatian kita juga, MBKM ini apakah bakalan diteruskan di rezim-rezim seterusnya atau tidak. Tapi pada intinya pastinya organisasi kemahasiswaan bakal ada dan terus hidup bagaimanapun caranya. Pasca daripada pilihan juga lah ya berarti ya. Lagi ke individu ya. Persaingan bisnis lah berarti kita. Persaingan bisnis. Mau nggak mau emang harus seperti itu. MBKM menawarkan keuntungannya, kita organisasi kemahasiswaan juga harus membranding organisasi kemahasiswaan itu supaya bisa bersaing juga sama MBKM itu sendiri gitu. Biar tetap eksis gitu ya. Terus kalau dari pandangannya Pak Presma Kenan bagaimana nih? Kalau MBKM jelas kita sebagai yang tergabung di organisasi mahasiswa itu saingan banget. Karena aku pun sering debat. Debat ya? Lempar kursi nggak? Belum. Karena perdebatan itu kawan-kawan, kalau belum lempar kursi itu namanya bukan perdebatan. Itu belum perdebatan kalau belum lempar kursi. Berarti next harus gitu. Benar. Tapi biasanya kalau teman-teman ketua BEM atau teman-teman yang aktif di gerakan mahasiswa di Ormawa itu biasanya pasti dengan argumentatifnya kuat pasti nih. Benar itu. Cara debatnya pasti dengan dasar dan landasan yang kuat juga gitu. Nah, gimana lanjut. Iya betul. Karena
banyak pandangan mahasiswa saat ini tuh lebih mending kita MBKM lah, langsung terjun ke lapangan, kita dapat ilmunya langsung dan dapat duit lagi kan. Dapat duit ya, betul. Sedangkan kalau kita yang di organisasi mahasiswa ini belum tentu kita mendapatkan ilmu, tergantung dari individu yang masing-masing kalau kita gabung di organisasi. Entah dia bagaimana memanfaatkan organisasinya atau dia yang menyalahkan organisasinya itu salah gitu loh. Dengan banyak mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Cuman kalau kita melihat lagi efektivitasnya, bahwa di organisasi mahasiswa ini sangat-sangat fleksibel gitu. Benar katanya Pak Tas tadi itu. Ya. Dan organisasi mahasiswa itu tidak hanya BEM saja, dan banyak juga UKM-UKM sesuai dengan bidang-bidangnya, olahraga segala macam, kesenian. Ya. Sedangkan bisa kita kembangkan di sana gitu loh. Ya. Dan jadi permasalahan sebenarnya antara MBKM atau organisasi mahasiswa adalah bagaimana organisasi mahasiswa ini kan ketolong sama SKP. Ada SKP juga ya. Ya. Nah, itu kan sebuah penghargaan bagi mahasiswa yang aktif dalam kampusnya kan gitu. Dan MBKM ini juga dapat SKP. Ya. Wah, sulit benar ini. Jadi benar-benar persaingannya ketat lah ya. Ketat banget. SKP ini kan syarat secara administrasi. Iya, harus wajib dipenuhi oleh Ya, semua kita juga mahasiswa. pernah tuh kan disuruh kayak gitu. Iya. 150 kalau di Fakultas Hukum. Iya. Padahal itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya tuh anjing. Sedangkan kita di setiap kampus, setiap kelembagaan masing-masing pasti kan memang wajib ada organisasi mahasiswa. Itu kan juga terpengaruh untuk singkat bawahnya. Iya, betul. Keuntungan bagi kampusnya masing-masing. Cuman ini bagaimana kok lebih terbranding MBKM-nya ini dibandingkan organisasi mahasiswa. Iya. Jadi benar-benar merasa tersaingi lah. Ya, kawan-kawan. dan kadang-kadang di beberapa fakultas ataupun kampus itu mahasiswanya di semester tertentu itu diwajibkan untuk MBKM bahkan. Padahal sebenarnya aturannya itu adalah pilihan. Iya, kan merdeka belajar Iya, ya, iya. merdeka. Kita Tapi kita nggak merdeka ini masih. Dituntut kita. Ya. Itu sih yang sangat disayangkan ya menjadi Menarik. Cuma juga negara ini ya. Mereka belajar inilah masing-masing. Iya. Nah, mungkin tadi kita udah bicara MBKM, kita udah bicara terkait Ormawa, kita juga udah bicara isu dan lain sebagainya. Teman-teman sekarang posisinya gimana sih merasakan hal itu? Maksudnya upaya teman-teman untuk menyaingi itu lah dan tetap membuat Ormawa ini semakin eksis. Apa upaya yang benar-benar teman-teman lakukan gitu? Itu pertama. Kedua, mungkin di Bali kan kita juga tahu bahwa partisipasi masyarakatnya untuk mengikuti aksi, apalagi yang dipelopori oleh mahasiswa itu sendiri kan agak-agak kurang ya kan? Dan teman-teman kan sebagai ketua lembaga, ketua organisasi, teman-teman bagaimana sih melihat itu gitu? Dan teman-teman kebetulan juga asli orang Bali, iya kan? ya. Benar bisa. Pola-pola Bali sama pola-pola Jawa ini kan beda lah olah-olahan Iya. ya kan kalau kata Bali. Barangnya beda ya, kan? Barangnya beda. Kalau main cilaka. Main-main silakan ya. Siap arahan Anda. Gimana? Ya, yang pertama harus dipahami dulu organisasi mahasiswa ini apa sih, khususnya BEM dulu. Karena benar, mungkin ada sistemnya, ada pemerintahan mahasiswa kah, di BEM ini ada keluarga mahasiswa kah, terserah itu bagaimana, dan kalau di Bina sendiri kan kita kementerian. Sedangkan per kementerian itu juga menaungi seluruhnya gitu, di bidang apapun. Oke. Pengabdian segala macam. Nah ini kita perlihatkan. Jadi kita melihat dulu masa pasar kita seperti apa, mahasiswa masih karakteristiknya ini seperti apa. Apa sih yang disukai oleh mahasiswa Dignas itu yang kita lihat. Jadi mungkin lebih suka pengabdian. Kita buka ke ruang pengabdian. Kita cari isu terkait itu dan kita wadahi atau kita eksekusi lewat program pengabdian itu. Oh begitu ya. Jadi kita perlihatkan bahwa BEM ini juga bisa menciptakan instrumen-instrumen apapun. Oke, nggak sekedar vokal-vokal doang ya. Oke. Kritisme ada untuk kita mengembangkan critical point kita, mau kesenian ada, pengabdian ada, kreativitas ada, semua ada lah, inovasi-inovasi ada, dan kecintaan itu juga ada gitu. Kayak contohnya mungkin yang kemarin itu kan pendaftaran HKI. Ya, benar-benar. Kekayaan intelektual itu ya. Salah satu cara Program upaya pengabdian kita gitu. Jadi di saling nambahin juga ya di BEM Udayana sendiri, ya kita berusaha untuk menghapus sedikit demi sedikit stigma dari bahwa masuk BEM ataupun organisasi kemahasiswaan
itu yang namanya budak proker, kadang-kadang kita bisa dibilang ya. Budak proker. Ada dari entah kenapa ini warisan dari abang-abang kita dulu, entah gimana. Itu yang berusaha kita jawab di tahun ini, bahwa memang BEM ataupun organisasi kemahasiswaan itu menawarkan value yang lebih lah selain kita jualan ris. Kadang-kadang itu yang memberatkan udah proker, waktu habis di proker, berdagang. Kadang-kadang itu yang menurunkan marwah kita juga ya kadang-kadang. Itu bagaimana cara kita itu mengurangi hal-hal yang seperti itulah Bang. Kita terus mengupayakan suatu inovasi-inovasi terkait memutarbalikkan pikiran bahwa masuk proker itu juga bakalan diperas lah kitanya. Kita juga dapat sesuatu lah kalau masuk proker ataupun organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Itu sih masih ada yang jualan risol. Masih ada yang jualan risol. Kita di BEM Udayana saat ini mengurangi. Dari misalnya tahun lalu itu hampir 70% proker pasti ada jualan risol ya. Tahun ini BEM Udayana di angka 30% lah, udah menurun lah gitu. Oke. Kalau BEM sendiri itu sebutannya apa? Pengdan. Itu pengdan, kadang-kadang itu yang bikin males. Badan event mahasiswa. Tapi nggak ada partisipasi sponsor wajib gitu kan? Nggak ada. Itu yang kadang-kadang dengar dulu juga setiap yang ikut setiap panitia itu wajib mendapatkan sponsor sejumlah ini gitu. Itu yang kita kurangi sekarang, bahkan kita hapuskan, bahkan nggak ada wajib-wajiban ya. Memang kalian sesuai peran kalian masing-masing, eksplorasilah diri kalian di organisasi kemahasiswaan ataupun di program kerjanya. Jangan sampai tertekan ya. Ini kan Ormawa itu mengisi waktu luang ya, selain kita sebagai mahasiswa untuk belajar, kita dapat belajar. Jadi apa gunanya kalau kita terbelenggu juga di proker tersebut, jadi beban malah proker itu. Itu sih yang kita tawarkan sekarang sebagai mahasiswa. BEM inklusif, tidak mengekang kalian untuk berproses ataupun mengembangkan diri. Jadinya ya balik lagi, kita juga pastinya ada evaluasi, ada survei kepuasan juga pastinya untuk seluruh kalangan, supaya kita juga organisasi mahasiswa nggak kolot juga kok dengan idealismenya gitu. Pasti juga kita perlu respon-respon dari luar itu untuk pembenahan di internal kita itu. Oke. Nah itu kan sistem kampus ya, supaya biar tidak teman-teman mahasiswa lain itu terasa terbebani ketika masuk dari dalam organisasi khususnya di BEM, ya kan? Jadi kalian coba untuk buat pola-pola yang baru lah gitu ya. Bagaimana cara penggalian dana supaya tidak terlalu dibebankan teman-teman mahasiswa, harusnya mereka mendapatkan value yang sesuai dengan passion mereka, kira-kira begitu. Pengdan kan. Namanya budak proker. Kemarin itu kan kita juga sempat membahas terkait adalah kita menyebutkan bahwa kita sadar terkait skandal-skandal yang ada di organisasi mahasiswa ya kan. Dari nggak usah kita sebutin lagi lah, teman-teman nonton lah episode sebelumnya gitu kan. Nah, teman-teman pernah nggak menemukan skandal-skandal itu, atau mungkin teman-teman juga pernah menjadi aktor di dalamnya? Atau mungkin teman-temannya teman-teman atau gimana? Oke, kita bukan aja sekarang kan. Skandal-skandalnya mungkin seperti adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh anggota internal, yang dimana dia bisa jadi pelaku, dia bisa jadi korban, atau mungkin adanya penggelapan dana. Ya, kalau kita nyebutnya korupsi mungkin mohon maaf itu mungkin kurang tepat ya. Secara esensinya mungkin ya. Lebih tepatnya adalah penggelapan dana, proker dan sebagainya. Pernah nggak menemukan skandal-skandal itu di organisasi mahasiswa? Oke, pastinya aku sendiri udah 3 tahun berkecimpung di Ormawa ini sendiri. Ini tahun ketigaku. Cukup lama berarti ya? Ya lumayan lah. Dan untuk skandal-skandal pastinya itu juga salah satu dinamika kita berorganisasi. Oke. Sempat bahkan setiap tahunnya ada kita melihat skandal-skandal setiap tahun. Setiap tahun. Dan itu kadang-kadang juga memang sangat disayangkan, juga berdampak juga di Ormawa itu sendiri, mencoreng nama baik dan menjadi PR dari kedepannya untuk penerus-penerus itu sendiri. Bahkan aku sendiri sekarang lagi berusaha menghapuskan stigma-stigma buruk di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun sekarang juga di tahun ini pun aku bisa bilang nggak sempurna-sempurna, pasti masih ada kekurangan-kekurangannya. Bahkan tahun ini pun bisa tanpa menutup-nutupi di BEM Udayana itu sendiri pun ada skandal. Dan berarti apa yang kita obrolin di episode sebelumnya itu tervalidasi apa yang kita omongin. Dan memang skandal itu pun tidak diamkan, kita sudah menjalankan mekanisme internal dan sudah ada keputusan untuk bisa dibilang menindak yang namanya skandal itu sendiri, supaya kita diamkan lah, karena kita percuma kita diam teriak-teriak ke pemerintah kalau ada yang salah. Jangan diam,
Ternyata di internal kita sendiri kalau ada kesalahan masa kita diemin juga gitu. Jadi ibaratnya analoginya jangan kita ketika kita punya sawah, kita punya ladang padi atau dan sebagainya, ada tikus yang merusak itu dan pada akhirnya kita nggak bisa membersihkan, kita nggak bisa manen itu ya, jangan yang dibakar itu lahannya, tapi disikat tikus-tikusnya. Iya benar. Oknum-oknum inilah ya berarti. Kalau dari BEM Undiknas bagaimana nih? Sempat menemukan Ada nggak gitu? Mungkin dalam internal sama kayak Unut gitu. Ada. Ada ya. Rata-rata ada ya. Aku rasa organisasi pasti ada lah. Oke. Cuman sama seperti dari Udayana. Kalau aku sendiri kan menjabat itu bukan menjabat jadi ketua BEM ya. Masuk dalam organisasi itu sudah 3 tahun. Sama-sama 3 tahun ya kalian. sama 3 tahun. Matang lah. Bisa dibilang BEM yang ada di Undiknas sih cukup eksklusif karena di awalnya nggak bisa pendaftaran BEM. Oke. Jadi kalau skandal untuk pelecehan seksual mungkin aku rasa belum pernah aku lihat. Oke. Cuman kalau pengelapan dana itu sudah biasa. Kadang Oke. dan pun sebenarnya aku pernah sebagai korban ini. Korban. Wow. Korban apa nih? Korban apa nih? Aku mendeklarasikan kemenanganku sebagai presiden mahasiswa itu di bulan November tahun 2023, tapi aku dilantiknya itu di bulan Februari. Berapa bulan tuh? November, Desember. 3 bulan apa? 3 bulan ya. Iya. Karena pengelapan dana ini yang sangat biasa. Karena di bagaimana? Karena di setiap kepanitiaan di organisasi mahasiswa yang ada di Undiknas itu kan dari panitianya menyumbangkan sponsor. Iya. Ada wajibnya berapa? Mungkin 100, 150 atau 200. Iya. Paling banyak 200. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada pengelapan atau nggak ada transparansi terkait pendanaan yang ada di setiap kepanitiaan itu pasti dipermasalahkan. Oke. Jadi sangat riskan itu kalau ada pengelapan dana. Cuma pengelapan ini terus ada setiap tahunnya. Iya. Selalu ada gitu. Iya. Nah, kalau yang kemarin kasusku itu aku ketua panitia pada saat itu, yaitu adalah mengadakan event. Iya. Event itu tuh ya nggak bisa kita jalankan kalau nggak ada dana. Betul, ya. Jadi sebenarnya di sana tuh aku menyumbangkan atau menalangi dulu. Iya. Menalangi duit untuk menjalankan event itu. Iya. Nah, itu cukup banyak lah nominalnya. Oke. Lalu karena untuk kepentingan politik kampus ini, lawan ini, nah masa-masa lawan ini menganggap aku meminta kembali uang itu ke mahasiswa dengan surat keputusan dari kelembagaanku dekan. Itu dibilang pengelapan dana. Sangat sadis juga sadis juga ya kemenangan itu. Bahkan ya PM ini terbentuk di Undiknas dari tahun 2013 ya. 13 lama. Itu dari tahun 2013 senior Dewan Pembina ya kan. Itu nggak bisa ngasih solusi karena belum ada kasih seperti ini. Tidak ada, baru kali ini aja. 2023 kemarin. Betul. Sampai pada akhirnya 3 bulan itu baru dilantik. Lama 3 bulan itu. Bener-bener setiap mungkin ada yang jadi korban atau ada yang jadi pelaku tuh ada ya. Soalnya pasti kalau di organisasi yang dipermasalahkan tuh dana. Iya. Karena ngerasa setiap panitia tuh ini lo uangku juga gitu loh. Jadi musuh tuh menganggap wah ini ada peluang nih buat nyerang Kenan nih, dia udah naik nih. Jadi itulah kita pakai buat dia supaya biar tidak langgeng gitu kan dia naiknya. Sampai aku rasa padahal ini keputusan dari lembaga aku sendiri kan, lembaga di kampusku sendiri. Lalu kenapa aku yang disalahkan? Disalahkannya udah aku langsung buat laporan bahwa aku tidak akan meminta duit itu lagi. Ya itu clear, langsung aku minta dilantik. Oke, jadi semuanya udah inilah ya, selamatkan, sudah tidak ada lagi, sudah diklarifikasi, Clear, sudah tidak ada. Clear. Semua mutasi aku paparkan, tidak ada keganjalan lah yang terjadi ya. Benar. Itu juga bagian dari politik kampus juga ya. Iya. Dinamika lah ya. Dan ya kalau kita bicara sensitivitas kan uang itu adalah hal yang sensitif juga untuk manusia gitu. Kalau nggak uang ya selangkangan. Kalau nggak uang selangkangan. Itu hal yang sensitif itu. Itu saya lagi ada. Makanya kalau jadi ketua panitia sangat riskan. Kalau mau menjalankan diri. Iya. Kan di Udayana juga pernah terjadi pukulan telak ya terkait penggelapan dana itu. Iya. Siapa itu? Sering. Dengar juga gak telingaku ini. Benar. Kamu nggak tahu ya? Yang pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Penggelapan dana itu terjadi di kampus Sudirman ya? Bukan?
Oh ya udah itulah. Itulah. Tapi aku lupa, sorry. Tapi itu luka lama. Tapi dengan menjawab ke depannya kita di organisasi kemahasiswaan khususnya BEM mengembalikan kepercayaan publik ataupun mahasiswa itu sendiri. Makanya kami dari tahun lalu BEM Udayana itu sudah mentransparansi yang namanya arus keuangan. Jadi apapun lingkaran keuangan, arus keuangan di BEM Udayana itu kami tampilkan ke publik. Nanti kalau publik ada pertanyaan kami siap untuk menjawab dengan laporan. Oh, berarti ada keterbukaan informasi itu secara sosial media berarti ya. Di tahun ini. Nice. Keren. Itu namanya kalian berani disikat dan kalian berani menyikat juga. Iya, keren. Jadi kita sudah membicarakan terkait dengan internal di dalam kampus. Jadi teman-teman juga mau berupayakan jangan hanya melawan pemerintah saja, tapi ketika pun ada permasalahan di internal, teman-teman juga lawan itu. Gitu. Jadi fair dong. Fair. Ya. Nah, menarik. Kita udah bicara terkait dengan internal kampus nih. Nah, kita bicara terkait dengan pandangan masyarakat terhadap BEM di luar. Oke. Ya. Nah, ini kemarin karena kita dengar juga kan kemarin tuh banyak buzzer ya. Ada apa itu sebenarnya dengan buzzer? Iya. Nggak tahu ya ada masalah sentimen apa. Kadang-kadang ada komennya itu talu goreng ada hasil nih. Telur ya daripada turun ke jalan. Tapi ya itu menjadi salah satu PR kita juga bagaimana mungkin di kalangan masyarakat juga BEM dipandang itu yang bikin demo itu pasti BEM aksi. Maka dari itu tindakan kita menjawab kita ke masyarakat. Kita branding juga bidang-bidang yang lain bahwa kita juga ada pengabdian terjun langsung ke masyarakat. Ya bisa dibilang perlu pencitraan lah sekarang ini ya supaya stigma-stigma negatif di masyarakat yang mengatakan bahwa BEM hanya turun demo nggak jelas atau cuma bikin ribut, bikin macet jalanan. Nah itu di Bali itu. Betul, kita diserang. Kadang-kadang kita aksi itu dibenturkan oleh masyarakat kita sendiri. Nah ini kan baru-baru ini kan teman-teman kan ada demo besar-besaran yang di Bali. Ya. Yang baru kemarin itu ya? Baru kemarin. Nah tanggal 23 Agustus 2024 nama aliansinya apa? Bali Menggugat. Oke, Bali Menggugat. Nah, apa sih teman-teman tuntut tuh pada saat itu? Biar teman-teman yang lain atau masyarakat juga tahu nih. Sebenarnya tujuan teman-teman mahasiswa untuk turun ke jalan tuh ngapain sih gitu? Oke, mungkin cerita sedikit ya terkait aksi kemarin aliansi kami di Aliansi Bali Menggugat itu bermula pada saat ya bisa dibilang waktu itu keputusan MA terkait syarat pencalonan pilkada ya pada saat pilgub di pilkada. Lalu kemudian singkatnya saja kita MK yang selalu ya guardian of konstitusi ya kita bisa bilang ya Mahkamah Konstitusi itu membuat putusan juga yang menganulir putusan MA itu sendiri. Nah itu waktu itu terjadi dan memang pada saat itu kita tahu memang MK adalah sifatnya putusan MK adalah final dan mengikat. Nah pada saat itu tiba-tiba gejolak datang dari DPR kita sendiri, dewan kita sendiri. Tiba-tiba dengan satu malam secepat kilat yang bentuk badan legislasinya itu wakil-wakil kita mengupayakan menandingi putusan MK ini sendiri. Maka dari itu kita melihat ada kepentingan rezim-rezim atau kepentingan oligarki ini di dalamnya tersebut karena kita tahu sendiri MK adalah putusan tertinggi lah final dan mengikat. Malahan DPR itu menandingi putusan MK tersebut. Itulah yang membuat gejolak bahwa terbentuklah tagar Indonesia Darurat Demokrasinya bahwa yang lambang biru itu kan. Ya. Lalu kita di Bali juga nggak tinggal diam, ternyata ada gejolak juga di kalangan kita mahasiswa di Bali dan masyarakat juga sebenarnya bergejolak. Mungkin hanya dibilang buzzer sih sejauh ini ya mungkin ya yang membilang bahwa itu ada kepentingan politik kita ditunggangi tapi disclaimer aja memang itu keresahan kita bersama bagaimana secara terang-terangan yang di atas itu mempergunakan instrumen negara seenaknya demi kepentingannya dia. Itu yang kita lihat di sana, makanya kami konsolidasikan dan ya keputusannya untuk turun aksi kemarin juga ikut menyalakan karena kan seperti kata ya Bu Hatta ya lilin di daerah harus dinyalakan gitu untuk mendukung lilin di Jakarta itu sendiri gitu. Jadi apa yang kami demokan adalah bagaimana MK itu tidak dipercaya oleh DPR ataupun dilawan oleh DPR karena kita tahu sendiri ada kepentingan di DPR itu sendiri. Kami melihat hal itu, kami merasakan keresahan bersama bahwa darurat ini
terasa juga lah demokrasi kita dipermainkan. Betul. Jadi legislatif itu memang membangkang daripada apa yang menjadi putusan MK gitu ya. Seharusnya nggak boleh, kira-kira gitu ya. Iya. Nah, ini nih gini teman-teman. Jadi teman-teman kemarin turut aksi. Mungkin tadi Manta bilang banyak buzzer yang ngomentarin aksinya, undangan konsolidasi, undangan aksi kan. Buzzer udah nyerang nih, woi apa tadi taluh apa namanya? Taluh goreng ada hasil. Taluh goreng ada hasil gitu. Ya. Nah itu tuh beneran masyarakat yang memang tidak suka melihat demo atau memang itu adalah permainan daripada tadi buzzer itu gitu. Atau mungkin ini juga ya karena mungkin isunya terlalu kompleks jadinya susah untuk mencerdaskan. Bukan mencerdaskan ya mungkin kalimatnya, lebih ke memberitahukan kepada teman-teman terkait isu dan permasalahan ini, karena kan ini kan juga tahun pemilu ya, tahun-tahun politik, pilpres, isu-isu politik lah ya kan, yang dimana ini adalah isu elitis lah kita bicara, yang dimana yang bertarung di atas itu adalah elitis, yang kacau itu di bawahnya gitu. Ya. Betul. Dan memang masyarakat menilainya ya ini masih pasca residu pemilu kemarin ya, mungkin ya masih ada nomor 1, 2 dan 3 ya kadang-kadang itu masih menjadi benturan juga di masyarakat, dan kami berusaha juga menjawab bahwa ini bukan hanya bukan tentang 01, 02, 03 lagi itu, tapi memang tentang satu keluarga. Tentang satu keluarga ini. Jadi musuh kita bersama ini. Keluarga yang rakus kekuasaan ya. Nah jadi gimana tuh teman-teman kalau dari Kenan sendiri gitu memandang masyarakat melihat ngapain sih ini demo-demo di Bali nggak seperti ini. Nah kan ini kan beda, kadang-kadang ada masyarakat Bali yang mikirin cuman mending kerja aja nyari duit dapat uang daripada aksi demo gini. Nah itu gimana pandangan teman-teman dari BEM Uniknas menanggapi gitu? Jadi mungkin kalau itu memang benar-benar masyarakat, ya kan? Mungkin menurut pandangannya dia itu benar, ya kan? Tapi kita tetap harus berjuang terus ya. Oke. Kita nyalakan api-api setiap daerah dan kita buktikan bahwa Bali itu juga bergerak. Oke. Bali itu juga bergerak. Jangan terlalu mendengarkan buzzer-buzzer itu, intimidasi itu ya udahlah. Ya. Dan ada upaya untuk mengedukasi masyarakat, mungkin karena mereka memang benar itu adalah masyarakat. Seandainya itu benar adalah masyarakat. Karena mereka memang nggak tahu isunya mungkin ya. Tapi teman-teman ada upaya untuk mengedukasi, kira-kira begitu ya. Betul ya. Kira-kira teman-teman ada upaya untuk membuat infografis bahwa memang seperti ini isunya gitu. Agar lebih bisa dipahami, bukan kita mencerdaskan, bukan. Bukan mencerdaskan itu, memberitahukan lah, lebih dipahami lagi. Iya. Ke seluruh komponen yang ada di Bali dan Indonesia. Betul. Jadi permasalahan ini semenjak adanya peringatan darurat warna biru itu alerta memanas semua ya, Saya memanas itu. Mungkin salah satunya itu sih emang pertama kita tidak bisa pungkiri sekarang sosial media it's a power lah, viral dulu baru bisa semua tergerak gitu. Sepakat. Bagaimana juga kita sebagai mahasiswa juga memikirkan strategi untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap politik itu sendiri, karena mungkin masyarakat juga terkadang politik itu dikira tidak mempengaruhi kehidupan pribadinya terkadang, tapi di sini dari aku pribadi memandang bahwa memang buta terburuk itu adalah buta politik kan ya. Jadinya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pastinya kebijakan-kebijakan yang berbau politik itu sangat berpengaruh lah bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah jadinya itu sih PR kita bagaimana memberitahukan ke masyarakat bahwa memang politik ini berpengaruh secara tidak langsung, secara tidak terlihat. Mungkin tidak bisa kita rasakan sekarang ya efeknya, tapi pasca kemarin itu kita lebih ke efek jangka panjangnya begitu. Sekarang aja yang punya kekuasaan mempergunakan instrumen negara sebegitu mudahnya gitu, secara terang-terangan gitu. Bagaimana ke depannya gitu, peraturan-peraturan tidak menutup kemungkinan peraturan-peraturan yang lain sebegitu mudahnya juga dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Kenapa mesti demo sih? Kalau mesti demo gimana? Kenapa mesti demo gitu kan? Nah. Demo itu kan jalan terakhir bisa dibilang ya? Ya, jalan terakhir dan bahwa inilah ekspresi masyarakat gitu loh. Terkait kebijakan-kebijakan yang nggak benar bagi rakyat-rakyatnya. Jadi ya inilah yang kita perlihatkan bahwa kita turun ke jalan, tetap kita sesuai dengan prosedur, tidak anarkis. Tapi di sanalah kita menyampaikan aspirasi kita. Sebenarnya itu yang harus dipahami. Cuma
kadang buzzer-buzzer ini sangat mengganggu ya. Ya kan, di lain hal ada masyarakat yang kurang paham mungkin dan dibantulah nih oleh buzzer nih. Membolak-balikan fakta gitu. Kira-kira itu buzzernya dibayar apa enggak? Ya pasti dibayar. Jadi ya teman-teman kita harus pintar-pintar juga gitu loh. Jadi buzzer ini memanfaatkan dunia maya yang ada di saat ini kan. Jadi karena kita hidup di dunia maya dan dunia nyata ini, kita juga harus memanfaatkan dunia maya di sosial media itu. Dan juga kenapa harus demo dari sudut pandangku pribadi? Karena ini salah satu bisa dibilang bagaimana kita menunjukkan di bawah ini, menunjukkan bahwa yang di atas itu perlu mengatensi kita nih, karena sebelum demo kan pasti kita ada lewat infografis maupun ya lewat jalan-jalan kita sebagai akademisi atau aktor-aktor intelektual, kita nggak ujuk-ujuk demo, pasti kita mendalami dulu. Tapi kalau semisal memang jalan-jalan yang kita tempuh itu tidak ada ataupun tidak digubris sedikit pun oleh yang di atas, maka dari itu ya memang jalan terakhir membuktikan bahwa kita ada perlawanan, kita mempunyai keresahan bersama, ya kita turun aksi ataupun kita bisa sebut demo ya. Kalau kita masyarakat dicerdaskan melalui organisasi, kita cerdaskan pemerintah melewat perlawanan itu sendiri. Bali tidak tunduk pada Raja Jawa. Nah, itu. Bali tidak tunduk pada Raja Jawa. Kita punya raja sendiri. Karena dia rajanya di Jawa doang nih, ya kan. Bali nggak Gimana mau. kalau misalnya pulau-pulau lainnya tidak tunduk pada Raja Jawa, kan hak prerogatif kita juga dong. Gitu. Kan terakhirnya sebutannya kayak gitu tuh. Kalau kata Kata Bali lagi sedang siap booming ada gitu. Kita selanjutnya dikirimin barang nih. Dicari sampai sini kan. Hati-hati. Kantor ini. Ini terakhir dari aku nih teman-teman. Mungkin nanti dari Nanta ya. Selama kalian demo mengakomodir massa sebanyak itu nih teman-teman, ada nggak intimidasi yang pernah teman-teman rasakan? Entah itu di dalam kampus, jajaran rektorat atau dekanat, atau itu di luar daripada kampus. Itu pasti setiap aksi kita Pasti ya? intimidasi. Pasti ada intimidasi. Apalagi mungkin aku rasa setiap kelembagaan punya peraturannya masing-masing kan ya. Ada sanksi akademik lah. Mungkin kita yang anarkis ke jalan, turun ke jalan tuh bakal kena sanksi akademik. Itu yang menghilangkan semangat kita sebagai mahasiswa ini. Karena kan teman-teman di kepalanya nih, teman-teman yang disasar kan. Tapi biasanya bukan cuma intimidasi yang ditemukan. Serangan fajar juga masih serangan fajar. Iya itu pernah juga itu ada seperti itu. Ada aja. Ada aja. Gitu. Banyak kan serangan fajar ya. Itu kan lebih ke diplomatis. Intimidasi yang lebih diplomatis itu. Nah gimana tuh teman-teman sebagai kepala tuh menanggapi terkait dengan intimidasi itu? Dan meyakinkan kawan-kawan bahwa kawan-kawan untuk turun aksi juga aman gitu. Kan kalian nih kepalanya nih. Betul. Jadi kita ya emang benar-benar bisa memasyarakatkan isu itu dulu gitu loh terhadap seluruh yang komponen yang terlibat nanti yang mau ikut. Kita perlihatkan dulu, kita sosialisasikan dulu apa yang kita bakal kawal dan apa nih keresahan-keresahan setiap komponen-komponen yang ada itu. Betul. Jadi kalau kita sudah sepakatkan, udah konkret nih, udah valid, kita bakal turun karena alasan terdesak, ya itu yang kita sampaikan ke lembaga. Dan kita langsung turun. Iya. Pun misal ada kata ada ancaman, kalau kamu turun aksi, kamu CDU, nggak masalah tuh bagi Kenan. Kalau memang aksi itu memang pro kepada masyarakat gitu. Oh itu semoga lah ya. Masih sampai saat ini nggak masalah ya. Karena itu kan pasti ada pikiran-pikiran di akhir lagi. Kita pikirkan lagi. Wah ada semester tua lagi. Pastinya itu ada upaya-upaya seperti itu Ada ya. kemarin pun. Tapi kan emang bener yang dibilang Kenan tadi. Bagaimana kita menggalang massa dulu, menggalang kekuatan dulu, pun ada nanti intimidasi ataupun gangguan-gangguan dari baik itu dari pihak kampus ataupun pihak eksternal kampus. Contohnya kemarin kita udah sepakat sebenarnya dikonsolidasi itu kumpulnya di kampus Dirman ya. Atau pada hari H ternyata dari pihak kampus tidak mengizinkan kampus itu jadi titik kumpul dengan alasan nanti takutnya ada kepentingan politik yang kita ditakut ditunggangi, dan pun kami mempunyai argumen bahwa ini gerakan organik kita sebagai masyarakat, keresahan kita bersama, kita siapkan mitigasi ataupun pencegahan terkait ya stigma ditunggangi atau gimana, kita cari win-win solution, akhirnya tetap diberikan izin untuk di lingkungan kampus lah, walaupun agak geser sedikit ya di Gang SC itu kemarin penuh Gang SC. Aku lihat di video-video viral tuh ya. Win solutionnya jadinya ya itu menurut kami salah satu bentuk bagaimana cara intimidasi ya. Pun juga di pihak kepolisian, dan kemarin juga sempat
ada beberapa nomor-nomor yang calling halo Dinda gitu ya. Halo Dinda di waktu itu mendadak kita jadi artis ya cuma tidak kenal dan tindakan kita ya memang blok aja nomor-nomor yang kayak gitu kita tetap untuk saat ini idealisme memang kita juga merasa ini isu yang lumayan darurat memang benar, makanya apapun serangan kita tidak peduli asalkan kita juga sudah menyiapkan dan galang masa. Sampai diancam DO pun juga tetap lawan. Dari saya pribadi tetap lawan. Oke. Ini semangatnya luar biasa. Luar biasa nih teman-teman ini. Ini yang namanya baru anak muda ini. Aktivis luar biasa nih. Aktivis luar biasa. Yakin karena kita menjabat jadi ketua BEM aja ya. Ya kalau bisa sih tidak luntur lah gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa tidak luntur. Seperti kakak-kakak juga kan. Iya kan. Generasi muda juga kan. Aktivis juga kan. Kita mah abang-abangan. Aktivisan lah gitu. Kadang-kadang kita perlu juga semangat-semangat dari abang-abang. Arahan abang dah. Kan ada biar abang dulu deh gitu kayak. Zaman abang dulu deh gitu kan. Abang dulu deh jadi ya kan. Tapi intinya kan seidealisme kita tetap harus yang penting apa? Lulus tepat waktu. Ya, kita juga mahasiswa juga ya. Lulus tepat waktu itu adalah yang penting juga. Iya. Aktivis kalau jadi cowboy kampus juga jelek juga stigmanya. Tidak ada cowboy kampus hari ini. Iya. Kadang itu juga jadi beban kita sebagai pimpinan, kita mencontohkan juga bahwa kita pimpinan Ormawa, kita juga bisa dibilang aktivis ya. Kita juga tetap lulus tepat waktu punya supaya kawan-kawan juga gak ragu untuk gabung mahasiswa. Iya. Kadang-kadang itu stigmanya. Kadang-kadang ketua BEM pastinya lulusnya bakalan lama dan itu juga dosa-dosa bisa dibilang dosa-dosa abang-abang kita dulu ya. Ada beberapa yang itu. Apa kita sebut aja? Di telepon. Nanti di telepon Dek apa maksudnya Dek? Iya kan ngeri juga. Iya. Iya juga bang. Diminum kopinya dimakan teman-teman. Aman. Ya itulah ya mungkin yang bisa kita simpulkan juga kan bahwa berarti Ormawa ini memang penting kan seperti yang kita bahas juga di episode sebelumnya. Ormawa ini penting cuman terkait aktor intelektualnya aja di dalamnya SDM-nya aja nih bagaimana gitu. Kalau emang kita disikat karena mungkin kita sudah membuat marwah dari marwah dari organisasi itu luntur, itu perlu kita sikat juga oknum-oknum di dalamnya gitu kan. Seperti kekerasan seksual, seperti penggelapan dana, itu kan bukan hal-hal yang baik lah untuk kita ke depannya. Selain itu juga kita bersaing dengan yang namanya MBKM yang tadi sudah kita sepakat bahwa itu adalah produk rezim. Ya itu benar juga. Ini kadang kan ada abang-abangan aktivis ya. Aku rasa semua mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus itu kan bisa disebut aktivis ya kan. Ya adik-adik abang-abangan ya. Kita bagaimana tergabung di organisasi ini harus memberikan apa untuk organisasi ini, bukan apa yang kita dapatkan dari organisasi. Itu kadang yang bikin idealis mahasiswa yang ingin masuk organisasi itu luntur gitu loh. Karena itu salah juga, bahwa kita harusnya membahas di organisasi ini apa yang kita dapatkan dan apa yang kita bahas untuk kedepannya juga gitu loh. Jadi win-win solution juga gitu loh. Organisasi juga harus dipertahankan. Iya. Jadi seimbang semuanya. Balance. Ya. Wah, benar-benar mengabdi nih berarti organisasi gitu jadi pikirannya. Benar. Tapi benar sih kalau emang mau nyari duit ya jangan di organisasi. Iya, pasti itu. Benar sih? Jangan merugiin yang lain lah setidaknya. Kalau emang mau nyari selangkangan bukan di sini tempatnya ya kan. Di Sanur ada. Ada tempat khususnya. Di Sanur ada. Di Putar kan banyak di sini ya. Sebenarnya kita bergabung di organisasi ini juga ladang kita mendapatkan duit. Sebenarnya gampang kita mendapatkan duit. Cuman setelah kita mendapatkan duit itu, satu langkah aja kita keluar, ya kita udah dicap jelek. Iya. Jadi jangan coba-coba gitu. Coba gitu lah. Iya, benar. Ya macam-macam lah kalau kata Bali. Iya. Cilaka nanti. Ini sih salah satu menjaga relevansi organisasi kemahasiswaan sekarang adalah bagaimana cara kita menghapus citra buruk tersebut dengan balik lagi berbenah baik itu di internal sendiri, jangan takut untuk transparansi, mencontohkan hal-hal yang baik lah. Intinya kalau sebelum kita meneriaki yang di atas, kita menyuarakan suatu perlawanan, ya lihat diri dulu sendirilah di mana di internal kita gitu. Kita
kalau ada masalah kita diamkan atau kita tindak secara tegas juga, itu menjadi branding juga lah untuk Ormawa itu sendiri. Jadinya dengan branding tersebut ya niscaya organisasi kemahasiswaan masih akan terus relevan dan terus bertumbuh dan berkembang lah gitu. Kayak contohnya yang sempat kita obrolin beberapa hari yang lalu terkait transparansi anggaran, dibuka secara informasi itu publik itu salah satu cara. Transparansi anggaran. Ya benar, dan di Udayana kan kita juga tahu bahwa belum semua fakultas mengimplementasikan itu. Dan ya sudah ada beberapa bertambah tiap tahunnya. Mungkin sekarang ada 3 atau 4 fakultas yang sudah menerapkan transparansi. Berarti sebelum itu Udayana tuh setelah menyelesaikan atau merealisasikan proker itu nggak ada LPJ-nya, ada kan? Ada LPJ, itu kita langsung LPJ-nya kita sebar ke publik. Iya. Ke publik dan ke DPM juga ya. Ke DPM juga. Benar. Di sidang sama DPM ya. Kan meningkatkan trust mahasiswa juga. Benar. Ya untuk menjaga relevansi juga harus kepercayaan lah yang kita bangun. Karena kan kita percaya bahwa organisasi mahasiswa ini adalah simulasi daripada kita menjalankan pemerintahan. Ya kan? Benar. Jadi ketika kita tidak beres dalam hal ini, bagaimana nanti masa depan bangsa ke depannya? Kira-kira begitu. Kadang-kadang ada stigma kalian sekarang demo, nanti siap-siap kalian yang di demo. Kita bisa menjawab. Kita di organisasi, kita menjalankan organisasi seperti ini, ya niscaya kalau semisal kita pilihan kita nantinya di pemerintahan juga, kita bakalan menjalankan pemerintahan sesuai apa yang kita jalankan sekarang. Benar, situasi lah. Dan itu nggak salah sebenarnya. Dan itu nggak salah ketika teman-teman yang hari ini demo kemudian ingin membenahi bangsa ini dengan mengambil andil daripada sistem di dalamnya, itu nggak salah juga sebenarnya. Kadang-kadang untuk memperbaiki sistem kan harus masuk juga di dalamnya sistem. Ya. Jadi teman-teman terkait dengan aksi kemarin 23 Agustus, apakah ada selanjutnya sampai dengan karena kita tahu pendaftaran pilkada di tanggal 27 nanti ya. Nah, ada nggak teman-teman untuk tetap mengawal atau tetap memastikan bahwa itu agenda-agenda lanjutan ya, bahwa hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi gitu. Oke, pastinya memang sesuai kesepakatan kita di konsol kemarin, yang pasca tanggal 23 Agustus nanti kami tetap komitmen untuk mengawal ini supaya memang apa yang menjadi poin-poin tuntutan kami itu benar-benar terrealisasi lah. Kita tidak tahu ya permainan pemerintah sebagaimana, nanti tengah malam nanti ada rapat, kita nggak tahu ya. Supaya dari itu kita tetap menjaga basis kita di sini, walaupun kalaupun nanti memang ada masalah, kita udah siap lah untuk menyuarakan ataupun turun, kita siap-siap. Hati-hati sama satu keluarga. Hati-hati sama satu keluarga. Berarti BEM Udayana siap untuk mengawal dan BEM Undiknas juga siap ya untuk mengawalnya. Tapi harusnya kita mempertanyakan ke abang-abang hukum ini kan. Hukum juga ini kan. Kalian semua hukum semua. Aku ekonomi sendiri ini, kapitalis aku. Tapi kalau udah jadi pimpinan organisasi itu harus dikuasai ya. Semuanya mau belajar lah, bagian pembelajaran lah. Iya, betul. Ya, betul. Oke, Nanta, ada lagi kira-kira? Mungkin cukup sih. Cukup ya. Terkait itu kan kita juga udah bahas bahwa memang kesimpulannya tadi udah kita ceritakan bahwa memang tetap penting jadinya organisasi mahasiswa itu kan. Oke. Ya. Dan kita sepakat juga terkait itu. Tapi hal yang menjadi yang perlu digarisbawahi ya adalah hal-hal yang tadi gitu. Terkait marwah, kemudian juga eksistensi mahasiswa, bagaimana relevannya di situasi dan kondisi hari ini kan berbeda juga dengan kondisi 98 gitu. Semangatnya 98, tapi yang dibawa semangat 98 ke era sekarang ya mungkin beda aja gitu. Betul. Iya kan? Betul. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, itu kalau kata abang dulu. Kalau kata abang dulu. Abang yang mana ini? Ya mungkin terkadang masih ada romantisme gerakan masa lalu ya, tapi bagus untuk semangat juang kita. Bagus. Tapi Betul, tetap implementasi dengan situasi dan kondisi sekarang inilah. Dinamis gitu. lah. Dinamis juga. Kita nggak kolot juga sih di Ormawa itu. Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Seperti hukum ya, dinamis. Seperti hukum dinamis, benar. Kalau sekarang lagi bagusnya ketika propaganda tuh pakai sosial media. Kalau dulu kan surat kabar, kertas di Flyer lah. flyer di gini ya, di sebar, di tempel-tempel ya. Betul. Oke teman-teman, ada lagi kira-kira dari Nanta? Sudah cukup. Oke, baik teman-teman, kita sudah selesai berbincang-bincang santai di Apa Cerita Indonesia bersama Presiden Mahasiswa dari BEM Undiknas dan dari BEM Udayana, yaitu Saudara Kenan dan Saudara Tresna. Kesimpulan adalah bahwa organisasi mahasiswa itu sangat penting sampai dengan titik ini. Karena organisasi mahasiswa inilah yang menjadi pelopor penyalaan api bagi semangat mahasiswa lainnya. Khususnya adalah organisasi mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Di mana mereka sangat-sangat menjadi garda untuk menjalankan sosial kontrol
Aaron Schwab dan Agent of Change itu sendiri. Melihat dengan kondisi hari ini bahwa bangsa Indonesia sedang tidak lagi baik-baik saja sampai dengan adanya darurat, itu menandakan bahwa organisasi mahasiswa ini masih dalam tahapan yang sangat penting dibutuhkan. Tan Malaka pernah menyampaikan bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Dan kawan-kawan hari ini menjalankan idealisme itu sampai pada akhirnya bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Itu saja dari kami. Saya Gipa dan saya Nanta. Di Apa Cerita Indonesia pamit undur diri. Terima kasih teman-teman ya. Thank you. Thank you udah datang nih. Yang aku habisin ya.